zakat dan haji, dia ibadah yang tidak kelihatan. Dia ibadah yang tersembunyi. Dia ibadah yang sangat menekankan hubungan kita dengan Allah. Hanya orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah saja yang akan setia melaksanakan ibadah puasa. Hanya orang yang tahu, yang meyakini bahwa Allah melihat apa yang dilakukannya, hanya orang itu saja yang bisa berpuasa dengan benar. Nah, kenapa? Untuk menjadi orang bertakwa itu memang diperlukan modal ini, Pak. Yaitu beriman kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah. Ya, merasa diawasi oleh Allah ujungnya apa? Karena apapun yang kita lakukan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini satu. Yang kedua, dibanding dengan salat, zakat, dan haji, ibadah puasa ini adalah ibadah yang paling panjang. Ya, 14 jam kurang lebih kita melaksanakannya setiap hari. Dibanding dengan salat, dibanding dengan salat, dibanding dengan zakat, bahkan dibanding dengan haji. Kenapa? Karena haji itu selesai dalam waktu 5 hari saja. Ya, kalau kita mengambil nafar awal, haji itu selesai 5 hari. Yang pertama adalah wukuf di Arafah, yang kedua bermalam di Muzdalifah, yang ketiga bermalam di Mina, mengambil nafar awal bahkan hari ke-2 di Mina sudah bisa berangkat. Nah, berarti 4 hari cuman. Haji itu cuma 4 hari. Setelah itu ke Mekah, Thawaif, sa'i, mencukur rambut, sehari taruh 5 hari selesai haji. Puasa 29-30 hari. Apa maksudnya ini, Pak? Melatih ketahanan, daya tahan. Karena untuk menjadi orang bertakwa itu perlu daya tahan yang tinggi. Karena takwa itu perjuangan dari buayan sampai ke liang lahat. Orang yang angin-anginan gak bisa jadi orang takwa, Pak. Ya. Nah, supaya jangan angin-anginan itulah kita ini dilatih untuk memiliki daya tahan yang tinggi. Diperlukan pelatihan yang panjang. Itulah Ramadan. 29-30 hari dan masing-masing orang Indonesia kurang lebih puasanya 14 jam, kurang lebih 13 jam setengah, kurang lebih 14 jam, kira-kira begitu. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah ibadah ini adalah ibadah yang paling ketat peraturannya. Makan minum kita segera dihentikan kalau sudah terdengar azan subuh. Kenapa? Untuk menjadi orang bertakwa perlu ada kedisiplinan yang tinggi. Tidak ada kedisiplinan tidak bisa jadi orang takwa, Pak. Harus disiplin. Kalau sudah berhenti, berhenti. Begitu pula nanti berbuka, nggak bisa kita tawar-tawar. Harus apabila sudah sampai datang adzan maghrib. Ya. Nggak bisa kita berpikir hari-hari terakhir ini masa nggak ada diskon kayak apa kayak jam 5:30 udah buka. Nggak bisa, Pak. Harus maghrib itu. Nah, jadi kenapa untuk jadi orang takwa diperlukan kedisiplinan yang tinggi. Yang keempat, dibanding dengan salat, puasa, dan haji, dibanding salat dengan zakat dan haji, puasa ini ibadah yang penuh pengorbanan. Penuh pengorbanan. Ya. Kenapa penuh pengorbanan dibanding dengan salat, zakat, dan haji? Zakat kan bukankah berkorban, Pak? Ya, berkorban juga. Ya. Tapi manusia ini seberat apapun pengorbanannya, kalau perutnya masih kenyang, hausnya masih bisa dihilangkan dengan minum, itu penderitaan rasanya belum seberapa. Lihatlah bencana-bencana alam yang menjadi pembicaraan itu kami di sini bukan hanya nggak bisa tidur, tapi makanan aja susah. Kan begitu, Pak? Jadi manusia itu memang sangat-sangat erat kaitannya dengan urusan jasmani, makan minum itu. Nah, puasa melatih kita untuk berkorban, bersedia meninggalkan kesenangan itu untuk mencapai sebuah tujuan yang besar. Yang keempat, yang kelima adalah dibanding dengan salat, dibanding dengan zakat dan haji, ibadah puasa ini adalah ibadah yang paling serentak dikerjakan oleh umat Islam. Kalau Indonesia ini ya ratusan juta bersama-sama berpuasa di bulan Ramadan. Salat tidak serentak, zakat tidak serentak, haji serentak memang haji. Haji itu serentak, tapi yang berangkat haji kan cuma sedikit. Jadi yang paling serentak dan massal
jumlahnya banyak, itu puasa. Kenapa? Untuk menjadi orang bertakwa diperlukan persyaratan yang kelima, yaitu rasa atau kewajiban berjamaah, ruhul jamaah, semangat atau jiwa berjamaah. Nah, Ramadan mengingatkan kita semua bahwa kita ini sama-sama orang Islam, sama-sama punya kewajiban yang sama, cita-cita yang sama, keinginan yang sama, kewajiban yang sama. Kalau di kantor ini ibarat kantor dari tukang sapu sampai ke direktur utama, diingatkan bahwa kita ini sama-sama orang Islam. Jabatan memang berbeda, Pak. Tentu juga penghasilan berbeda, fasilitas juga berbeda. Pendidikan kita berbeda-beda. Tapi ada satu hal yang kita sama, yaitu cita-cita hidup. Kita akan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan Ramadan mengingatkan kita akan hal itu. Oleh karena itu, sehabis Ramadan mestinya tidak ada lagi kesombongan, keangkuhan. Ya, kebetulan saya ini sekolahnya sekolah agama dari kecil sampai sarjana. Lalu kemudian sedikit bisa berceramah, maka saya adalah penceramah, saya adalah khatib, saya adalah pembicara dan sebagainya. Tapi kita ini sama, Pak. Enggak ada nilainya apa-apa ceramah saya kalau malam saya juga tidak bisa bangun untuk salat tahajud. Ya, kalau saya juga enggak baca Quran, enggak ada artinya apa-apa ceramah saya ini. Jadi kita ini punya kesamaan. Nah, Ramadan itu mengingatkan kesamaan itu, Pak. Ya, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang sangat kaya, mau yang sangat miskin, sama-sama hamba Allah, punya kewajiban yang sama kepada Allah, dan bahkan kita memperagakannya dalam sebuah kewajiban yang sama, yaitu berpuasa bersama-sama menahan haus dan lapar dari fajar sampai maghrib di bulan Ramadan ini. Nah, jadi Bapak sekalian, sungguh ini sebuah agama yang sangat luar biasa. Kita tidak menemukan seperti ini, mohon maaf, pada agama-agama lain. Saya berani mengatakan itu karena kami sedikit banyak juga belajar agama lain. Karena belajar ilmu muqaranatul adyan, ilmu perbandingan agama. Jadi sedikit-sedikit tahulah. Jadi bukan awam-awam. Kita bukan menyerang, Pak. Tapi kita membandingkan dalam pengertian itu. Maka sungguh Islam ini sangat luar biasa. Ada salat 5 kali sehari semalam. Sudah saya sampaikan 5 kali. Kekuatannya pada 5 kali itu, Pak. Pada 5 kali itu justru kekuatannya. Agar kita bisa menjaga diri. Inna sholati wa nusuki. Kalau enggak 5 kali enggak bisa, Pak. Kita enggak bisa. Wa mahyaya wa mati itu akan bisa kalau kita tidak sholat 5 kali. Jadi 5 kali ini sebuah rancangan Allah. Yang sudah dirancang agar kita bisa mempersembahkan seluruh hidup kita ini untuk meraih keridhaan Allah. Ya, masjid ini dirancang, Pak. Kenapa begini, kenapa begini? Kenapa bisa kantor? Tentu ada rancangannya ini, Pak. Ya, jadi salat itu sudah dirancang oleh Allah. Kenapa harus 5 kali? Ya, sudah saya katakan kan 2 minggu yang lalu itu. Ada orang mengatakan Tuhannya orang Islam tuh kok maunya disembah mulu. Tuhannya orang lain cukuplah sekali seminggu. Tuhannya orang lain cukuplah sekali sebulan. Kok Tuhannya orang Islam harus 5 kali? Kan yang luar biasa, Pak. Padahal justru, ya saya katakan lagi, letak kekuatannya pada 5 kali itu malah. Allah mewajibkan salat kepada kita bukan untuk kepentingan Allah. Allah tahu kita membutuhkannya 5 kali sehari semalam. Ya mohon maaf kalau kita mengatakan sudah 5 kali salat pun masih maksiat juga. Sudah 5 kali salat pun masih tidak jujur juga. Sudah 5 kali salat masih lupa juga pada tujuan hidup. Apalagi kalau salatnya cuma sekali seminggu lah, udah muter kemana-mana itu, Pak. Ini ibaratnya sajadah ini, Pak. Kita luruskan nih zuhur. 3 jam kemudian sajadah ini sudah geser, Pak. Bukan sajadah ininya, Pak. Sajadah di hati. Begitu sudah bertemu dengan orang berinteraksi lah, pertimbangan kita bukan lagi ridho atau tidak ridho Allah. Pertimbangan kita untung rugi menang kalah. Saya dapat apa? Saya dapat berapa? Kan begitu, Pak? Nah, sebelum terlalu jauh datang lagi asar, lurusin lagi. Sebelum terlalu jauh, nah sudah saya sampaikan itu 2 pekan yang lalu itu. Kenapa? Alasannya kok semakin sore salat itu semakin sering.
Ya, subuh sampai zuhur 14 jam, 8 jam, Pak. Tapi zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, semakin dempet, semakin sering. Kenapa? Karena kita sudah mulai lelah. Fisik dan mental kita sudah mulai lelah. Orang yang lelah itu biasanya kurang bisa mengontrol diri, Pak. Karena itu pertemuan di Hotel Mahakam itu sore, bukan? Siapa di Hotel Mahakam, Pak? Ya tahulah kita ya. Lobi-lobi, ya kira-kira begitu. Akhirnya terjadi pembunuhan di Serpong, ya. Akhirnya kemudian di Hotel Mahakam pertemuannya. Kapan, Pak? Oh, bukan pagi, Pak. Sore. Karena itu sore itu salat semakin sering. Penyimpangan yang sore-sore itu kalau orangnya salat, insya Allah akan, saya yakin nggak salat itu, Pak. Di Hotel Mahakam itu tidak salat berjamaah, Pak. Di situ apa nggak ada, Pak? Ya. Bukan datang untuk salat berjamaah, untuk lobi-lobi kan di situ kan, Pak. Sore itu waktunya, Pak. Karena itu salat itu sore semakin sering. Saya ingin menjelaskan ini setiap tahun saya ulang-ulang ini, Pak. Untuk menjelaskan bahwa keliru sekali kalau kita berpikir beragama ini untuk kepentingan Allah, untuk menyenangkan Dia, bukan. Beragama ini untuk kepentingan kita, manfaatnya terpulang kepada kita. Allah tidak mengambil manfaat sedikit pun dari perintah-perintahnya maupun larangannya. Ini yang salahnya kita di sini berpikirnya seperti itu. Sekarang, kalau kita salat seakan-akan kita sudah berbuat baik dengan Allah. Kalau kita sudah berbuat baik, kita berhak menagih. Ini kan keliru, Pak. Kita salat agar kita jadi orang baik. Kita puasa agar kita jadi orang baik. Kita zakat agar kita jadi orang baik. Kita haji agar kita jadi orang baik. Pada waktu kita jadi orang baik, Allah senang kepada kita. Dia tidak menikmati salat kita. Dia tidak menikmati puasa kita, zakat kita, haji kita. Enggak, dia tidak menikmati apa-apa. Dia tetap hebat dari awalnya. Huwal awwalu, wal akhiru, wal zahiru, wal batin. Enggak ada bergeming, enggak ada kurang sedikit pun dia. Nah ini harus kita sadari. Nah kenapa kita sadari ini? Karena menurut pengamatan saya di mana-mana selalu saja orang terjebak bahwa seakan-akan kalau sudah salat, zakat, puasa, haji itu seakan-akan sudah berbuat baik kepadanya Allah. Kalau sudah berbuat baik kepadanya maka berhak untuk menagih bayarannya. Nah itu beragama model dagang itu, Pak. Ya. Sekali salat tahajud ada 17 macam permintaan. Nah orang sekarang kan begitu modelnya, Pak. Salat tahajud bukan untuk mensyukuri nikmat Allah, untuk mendapatkan ketenangan, bukan ada daftar keinginan kalau salat tahajud. Itu apa maknanya? Kita menjual salat tahajud kepada Allah, lalu kita menagih bayarannya. Kalau boleh saya mengatakan, Bapak cobalah salat tahajud, Pak, tiap malam sebulan, Pak. Jangan minta apa-apa, Pak. Jangan minta apa-apa. Jangan berdoa apapun. Baca tasbih saja. Sebulan, Bapak. Baru Bapak merasakan kedekatan dengan Allah. Jangan kalau sekali tahajud ada daftar yang diinginkan. Ya Allah, saya minta begini, jangan begini. Karena itu orang kita biasanya tahajud itu udah bisa dihitung. Ya. Kapan tahajud pertama? Oh, mau menikah. Kapan tahajud kedua? Anak pertama mau lahir. Takut, jangan-jangan enggak selamat nanti kan. Begitu kan ya? Ya. Tahajud itu ada. Karena apa? Karena pikirannya tadi, dagang tadi.